Jumpa adik-adik, bertemu lagi pada video kita kali ini berkaitan dengan kapasitas larutan penyangga. Nah, kita langsung saja. Kapasitas larutan penyangga ini bergantung kepada jumlah asam lemah dan basa konjugasi atau jumlah basa lemah dan asam konjugasi yang dapat bereaksi dengan asam ataupun basa. Prinsip dasarnya adalah jika larutan penyangga asam, maka reaksi yang terjadi dalam sistem penyangganya adalah sebagai berikut. Asam lemah ditambah akan bereaksi dengan basa, menghasilkan asam konjugasi atau garam dan air. Sedangkan basa konjugasi akan bereaksi dengan asam, menghasilkan asam lemah. Karena dalam larutan penyangga asam terdapat komponen-komponennya terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Untuk larutan penyangga basah, maka reaksinya adalah asam konjugasi akan bereaksi dengan basa, menghasilkan basa lemah. Sedangkan basa lemah akan bereaksi dengan asam, menghasilkan asam konjugasi atau garam dan air. Komponen-komponen dalam larutan penyangga asam adalah asam konjugasi dan basa lemah. Kita langsung saja ke dalam contoh soal sebagai berikut. Suatu larutan penyangga sebanyak 100 ml dibuat dengan mencampurkan larutan CH3COOH 0,01 mol dan larutan CH3COONA 0,02 mol, dan diketahui Ka CH3COOH adalah sebesar 1 kali 10 pangkat min 5. Tentukanlah A. pH larutan penyangga tersebut. B. pH larutan bila ditambahkan 0,01 mol HCl. C. pH larutan bila ditambah 0,001 mol NaOH. D. pH larutan bila diencerkan dengan menambah air sebanyak 100 ml. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, marilah kita mencoba menganalisis kira-kira campuran ini termasuk larutan penyangga apa. Mari kita perhatikan bersama. Di dalam soal terdapat CH3COOH dan CH3COONA. CH3COOH dan CH3COONA ini adalah campuran larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam, maka CH3COOH akan bereaksi dengan dan HCl itu bertindak sebagai asam, sedangkan CH3COONA dan NaOH itu bertindak sebagai basa. Penyelesaian soalnya sebagai berikut. Kita bisa selesaikan dengan cara pertama, kita harus mencari tahu di dalam soal ini diketahui hal-hal apa. Mol CH3COOH sebesar 0,01 mol. Ini CH3COOH ini sebagai asam lemah. Yang kedua, mol CH3CONA sebanyak 0,02 mol sebagai basa konjugasi atau garam. Sedangkan Ka CH3COOH adalah sebesar 1 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan mol HCl-nya 0,001 mol sebagai asam kuat. Mol NaOH sebesar 0,001, NaOH ini sebagai basa kuat. Sedangkan volume airnya ditambahkan 100 ml untuk pengenceran. Pertama, kita menghitung pH larutan tersebut. Karena larutan penyangga asam, maka karena di dalam soal tersebut terdapat nilai Ka, maka yang kita hitung adalah konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol CH3COOH atau asam lemah dibagi
mol CH3CO- atau basa konjugasinya. Konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,01 mol milimol dibagi 0,02 milimol sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 5 atau 5 kali 10 pangkat min 6. Maka pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 6 atau 6 kurang log 5 atau 6 kurang 0,70. 0,70 ini diperoleh dari log 5 sama dengan log 10 dibagi log 2 atau log 10 kurang log 2 sama dengan log 2 diketahui 0,30. Maka log 10 kurang log 2 sama dengan 1 kurang 0,30 sama dengan 0,70, sehingga pH larutan tersebut sama dengan 5,30. Jadi pH larutan tersebut adalah 5,30. Yang kedua, pH larutan setelah ditambah dengan 0,001 mol HCl. Diketahui mol CH3COH sama dengan 0,01 mol. Mol CH3CONA sama dengan 0,02 mol. Jika ditambahkan 0,001 mol HCl, maka stoikiometrinya sebagai berikut. Reaksinya, CH3COONA ditambah dengan HCl menghasilkan CH3COOH tambah NaCl. Mula-mula diketahui mol CH3COOH sebesar 0,010 mol, sedangkan mol CH3CONA adalah 0,02 mol, sedangkan mol HCl adalah sebesar 0,001 mol. HCl di sini sebagai asam kuat, maka HCl ini sebagai pembatasnya atau habis bereaksi. Maka ketika reaksi, mol HCl ini akan bertindak sebagai reaksi pembatas, sehingga jumlah molnya sebesar 0,001 mol. Karena HCl-nya sebesar 0,001 mol dan perbandingan koefisien reaksi antara CH3CONA dengan CH3COOH adalah 1, maka mol CH3CONA sebesar 0,001 mol, sedangkan mol CH3COOH adalah sebesar 0,001 mol. Ketika selesai reaksi, akan tersisa HCl-nya habis bereaksi, CH3CONA adalah tersisa sebanyak 0,019 mol, sedangkan CH3COOH adalah terdapat 0,011 mol. CH3COOH ini adalah sebagai asam lemah, sedangkan CH3CONA sebagai basa konjugasi. Maka komponen penyangganya adalah asam lemah dan basa konjugasi, sehingga kita bisa hitung konsentrasi H+-nya sama dengan Ka kali mol CH3COOH dibagi mol CH3CONA. Maka konsentrasi H+-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,011 mol dibagi 0,019 milimol. Hasilnya 0,58 kali 10 pangkat min 5 atau sama dengan 5,8 kali 10 pangkat min 6. Maka pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 5,8 kali 10 pangkat min 6 atau 6 kurang log 5,8. Log 5,8 sama dengan 0,76, sehingga pH-nya sama dengan 5,24. Jadi pH larutan tersebut sebesar 5,24. Jadi pH larutan setelah penambahan 0,001 mol larutan HCl adalah sebesar 5,24. Maka perubahan pH
larutan dari pH awal sebesar 5,30 atau perubahannya sebesar 0,6. Yang berikut pH larutan setelah ditambah 0,001 mol NaOH. Diketahui mol CH3CONH sebesar 0,01 mol. Mol CH3CONH sebesar 0,02 mol. Ditambahkan dengan 0,0101 mol NaOH. Stoikiometri reaksinya sebagai berikut. Reaksinya adalah CH3COH akan bereaksi dengan NaOH menghasilkan CH3CONH tambah H2O. Mula-mula CH3COH sebesar 0,01 mol. CH3CONH 0,02 mol. Sedangkan NaOH-nya sebesar 0,001 mol. Saat bereaksi, NaOH-nya sebesar 0,001 mol, CH3COH adalah 0,001 mol, dan CH3CONH adalah 0,01 mol. Setelah bereaksi, akan tersisa NaOH-nya habis bereaksi, sedangkan CH3COH adalah sebesar 0,009 mol, sedangkan CH3CONH sebesar 0,021 mol. CH3CONH ini adalah asam lemahnya, CH3CONH adalah basa konjugasinya. Komponen penyangganya adalah asam lemah dan basa konjugasi. Maka konsentrasi H +-nya sama dengan Ka kali mol CH3COH bagi mol CH3COO-. Konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10⁻⁵ kali 0,009 mol dibagi 0,021 mol sama dengan 0,429 kali 10⁻⁵ atau 4,29 kali 10⁻⁶. Maka pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 4,2 kali 10⁻⁶ atau 6 kurang log 4,29 sama dengan 6 kurang log 0,63 sama dengan 4,37. Jadi pH larutan tersebut adalah 5,37. Jadi pH larutan setelah penambahan 0,001 mol larutan HCl adalah sebesar 5,37. Maka perubahan pH larutan dari pH awal sebesar 5,30 adalah 0,07. pH larutan setelah diencerkan dengan menambah 100 ml air. Ditambahkan dengan 100 ml air, maka volume larutan menjadi 200 ml atau 0,2 liter. Maka konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi CH3COH dibagi konsentrasi CH3COO-. Nah, jika konsentrasi sama dengan mol zat per volume larutan dan volume larutannya sama, maka konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10⁻⁵ kali 0,01 mol dibagi 0,2 liter dibagi 0,02 mol dibagi 0,2 liter. Hasilnya 1 kali 10⁻⁵ kali 1/2 sama dengan 5 kali 10⁻⁶ atau pH larutan sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 5 kali 10⁻⁶ sama dengan 6 kurang log 5 sama dengan 6 kurang 0,70 sama dengan 5,30. Jadi pH larutan tersebut adalah sebesar 5,30. Jadi tidak ada perubahan pH setelah penambahan air atau pengenceran. Sekian dan terima kasih.